Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menilik atau mereview panel buatan Malaysia. Pada tampilan ini adalah panel distribusi untuk atau secondary atau bisa dibilang sub distribusi. Tapi sebenarnya ini juga bisa untuk digunakan panel utama karena udah lengkap di sini juga. Baik, di sini di sebelah sini ada sebuah main breaker atau breaker utama untuk input di sini. Di dalam ini ada busbar Kemudian di sini ada ampere meter dengan maksimalnya 100 ampere Ini voltase meter, dan ini adalah outflow relay. Outflow relay ini fungsinya jika terjadi gangguan terhadap ground ada arus bocor ke ground, maka MCCB utama tadi akan ngetrip. Nah, ini mirip dengan ILCB, ILCB ILCB itu mentok paling besar itu adalah 100 ampere kalau saya nggak salah rata-rata 63 ampere atau maksimal 100 ampere. Nah, sedangkan untuk pemasangan dengan modul seperti ini itu bisa lebih dari 100. Kita menggunakan MCCB sebagai breaker utamanya, itu bisa ditambah modul seperti ini. Jadi nanti ketika terjadi gangguan maka MCCB-nya akan trip. Di sini juga ada indikator. Malaysia itu simbolnya red, yellow, blue red, yellow, blue. Jadi fasa R, fasa S, fasa T. Ini ada voltmeter seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada busbar penghubung yang ini berasal dari main breaker tadi Ini input di bawah, kemudian outputnya di atas masuk ke busbar. Nah, di sini ada sun trip coil Ini terminalnya ini menuju sini. Ini kalau diberi tegangan ini tipe sun. Jika diberi tegangan 220, maka ini breaker ini akan trip. Nah, teman-teman lihat tadi ampere meter tadi kan 100 maksimalnya 100. Jadi ini dia itu mengikuti dari ukuran breaker ini. Saya menggunakan 100/5, maka CT-nya nanti juga harus 100/5. Nah, fungsi sun trip coil ini, jika ini diberi tegangan 220, maka ini akan trip, akan turun. Itu Kemudian pemasangannya seperti ini. Oke, saya mundur sebentar Nah, teman-teman lihat di sini Ini adalah ZCT atau Zero CT. Nah, ini yang digunakan oleh modul untuk fungsi outflow relay tadi. Jadi semua kabel output dari breaker ini masuk ke ZCT. Nah, sedangkan CT yang ini digunakan untuk ampere meter yang tadi kita baca 100 ampere tadi gitu. Nah, kita lihat di dalam. Nah, ini ada pengaman ini pengaman indikator seperti ini tadi ada voltmeter, kemudian ada 3, yang 2 ini adalah untuk, yang satu untuk modul ini power utama modul, fuse yang keempat tadi. Kalau fuse 1, 2, 3 adalah pengaman ini, RST nya indikator ini ke selektor switch volt. Kemudian fuse keempat adalah power modul ini. Kemudian fuse kelima adalah ini
untuk kontak NO ya, common dari ini output kontak ini menuju sun trip coil tadi, jadi dipisah. Nah, jika teman-teman udah melihat video saya tentang earthfall relay, maka itu sudah ada gambarnya di sana. Nah, ini adalah reelnya ya, seperti ini. Ini dipasang adalah C dan NO, artinya apa? Commonnya di sini, standby di sini. Kemudian ini jika terjadi fault, maka di kontak di terminal nomor 10 ini NO akan ada tegangan. Nah, tegangan itu akan masuk ke sun trip coil tadi. Jadi akan MCCB itu kan trip. Ya, gitu. Kemudian dari busbar tadi turun ke sini ya. Turun ke sini. Ini dibagi menjadi 4 grup MCCB 3 pas, kemudian ini ke beberapa panel ya. Kemudian ini untuk ini 3 pas semua ya, red, yellow, blue. Nah ini untuk 4 pin plug itu untuk colokan yang 4 lubang itu ya, yang 3 pas 4 lubang yang industrial itu. Kemudian ini ke sini, ke bagian MCB pembagi kecil-kecil ini ya, 1 pas ini untuk digunakan untuk colokan 13 ampere itu ya, atau colokan standar. Lampu-lampu masuknya di sini, kemudian ini panel-panel masuknya ke sini, panel 1, panel 2. Kemudian di sini juga ada terminal grounding dan netral ya. Ini nggak bisa dicampur ini ya, kalau ini menyentuh ke sini itu akan trip ILCB-nya yang di atas ini tadi. Kemudian apalagi, ini adalah second dari distribusi panel ya, atau nanti akan ada main distribusi panel. Nanti kita akan lihat setelah ini selesai ya. Nah, untuk cara setting modul ini gimana? Caranya cukup tekan ini ya, kemudian tekan tombol naik dan turun secara bersamaan. Nah, ini jika nomor 1 ini berkedip, maka itu adalah settingan untuk arus gangguan voltnya seberapa besar. Jadi kita bisa setting di sini ya, arus yang akan mengetripkan MCCB itu berapa. Nah, ini 0,5 tadi, artinya 500 mA itu akan trip. Kalau standar LCB itu paling 300 ya, 300 mA. Ada yang 100, ada yang 30, ada yang 10. Nah, ini untuk main, untuk yang utama, breaker utama itu harus lebih besar dari ILCB. Karena kalau kita setting lebih kecil dari LCB, nanti ILCB-nya ada instalasi yang di bawah ILCB itu trip, maka ini akan ikut trip gitu. Jadi kita harus, untuk safety yang utama harus lebih besar dari ILCB. Kemudian nomor 2 ini adalah timingnya. Jadi berapa lama akan terjadi trip itu setelah tercapai tadi 500 mA itu akan trip kalau sudah mencapai berapa lama. Ini setting setengah detik ya teman ya, atau 50 apa itu ya, setengah detik. Ini satuannya kan ini detik satuannya. Kalau sudah, tekan lagi tombol atas dan bawah. Nah, ini adalah yang pernah tercapai tadi ya, gangguan itunya, kalau nggak salah, saya lupa saya. Ini tampilan dari jauh seperti ini.
Jadi nggak pakai kabel dak ya teman ya, ini ya lebih aman, tapi ya instalasinya seperti ini. Tapi ya menurut saya sih masih rapi ya. Oke, ini adalah panel yang sub ya. Kemudian kita akan lihat panel yang mainnya, yang utamanya. Nah, ini adalah panel yang utama. Di sini ada satu tambahan untuk ini ya, saklar. Ini saklar utama ini ya. Jadi ketika ini kita mau mengganti ini main breaker ini kita bisa mematikan. Ini datang dari kabel twist atau overhead cable dari tiang ya, dari jalur utama atau di PLN. Tapi setelah KWH ya kalau dari PLN ya. Nah, masuk ke ini, masuk ke breaker utama ini 150 ya. Nah, ini on off, untuk on off saja. Kemudian rangkaian di sini masih sama, tapi ini di sini lebih besar ya, ampere meternya, voltnya sama. Nanti settingannya juga sama kayak tadi ya. Nah, ini untuk outputnya itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang utama 2 ya, yang ini ke panel kipas blower untuk kandang close house. Kemudian ini untuk SSB atau two sub switchboard, atau yang pergi ke yang saya review tadi ya. Dari sini masuk ke sana. Nah, ini kalau ini outlight relay ini mengaktifkan ini. Artinya ketika ini terjadi fault, nah ini settingan ini harus lebih rendah dari settingan yang atas tadi, yang utama tadi, supaya ketika sini trip maka yang di utama tidak ikut trip. Ini mengaktifkan ini, sedangkan ini langsung dari yang utama. Nah, settingan yang utama tadi harus lebih besar dari settingan yang ini sama yang di subdistribusi tadi ya. Yang settingan yang utama yang di atas tadi harus lebih besar dari settingan kedua ini tadi. Kemudian yang di bawah ini masih sama ya. Nah, ini kemarin ini saya fungsikan untuk ini, untuk kapasitor bank. Jadi untuk setiap satu kandang itu kemarin kan ampernya tinggi ya. Jadi untuk menurunkan ampere di kabel itu saya menggunakan kapasitor bank. Saya langsungkan di sini, tapi saya triggernya pakai kipas, beberapa kipas ya, menyala. Nah, itu adalah untuk triggernya. Jadi kalau salah satu kipas mati, artinya sudah berkurang ya, karena kalau kapasitor bank itu hidup terus tanpa ada beban induktif, maka kipas itu akan menjadi beban, bukan malah mengurangin gitu. Jadi harus dihitung dulu. Kemudian nah, ini untuk MCB kecil-kecil ini juga sama ya kayak tadi ya, untuk yang kayak colokan lampu gitu ya. Terus apa lagi? Ya, oke, tampilannya seperti ini ya. Ya, mungkin itu saja teman ya, review sedikit dari saya panel distribusi buatan Malaysia ya ini ya. Jika bermanfaat, mohon like, komen, dan subscribe. Kiranya cukup sekian dulu bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.